Hai semua, assalamualaikum, welcome back to my favorite Hai Talk, untuk aku yang review film ya. Jadi review ini adalah review kedua. Kenapa review kedua? Saya katakan review kedua ini tuh berarti aku itu bakal tepatin janji aku, dimana aku tuh udah review film yang udah aku review, yaitu film Agak Lain 2 Menyuruh Panggilku. Jadi aku tuh udah tayangin 2 versi. Nah, sekarang ini versi keduanya. Kalau kalian pengen nonton versi satunya, ini spoiler. Kalau kalian tanya ini konten apa, ya konten ini spoiler alert dan penjelasan ending. Ya sebelum kita ke sinopsisnya dulu ya guys ya. Film Indonesia komedi ini tuh berkisah tentang 4 sekawan Batak, yaitu Oki Rengga, Boris Bokir, Wene Dion, dan Indra Jegel. 4 sekawan Batak ini tuh kini menjadi seorang detektif yang harus berusaha memecahkan sebuah misteri yang susah, di mana mereka berempat ini tuh harus memecahkan misteri siapa pembunuh anaknya wali kota. Hal itulah yang membuat mereka berempat menerima misi itu agar kehadiran mereka bisa selamat, karena mereka ini itu sering gagal melakukan misi, dan juga jika mereka gagal, mereka bakal dihentikan dan komandan mereka, yaitu Komandan Aryo, akan dimutasi ke Ciamis. Ya, kita ke spoiler alert. Ya, spoiler ini tuh berarti aku bakal kasih tau filmnya. Ya, jadi ketika Indra Jegel sedang menjenguk Wacim, ya jadi ceritanya Wacim ini tuh habis diancam-ancam sama 4 sekawan Batak ini, karena katakan mereka ini tuh menemukan sebuah video, mana mereka ini tuh tonton videonya ulang tentang CCTV tentang kematian anak wali kota. Dimana ketika mereka berempat melihat video itu, mereka ini tuh tiba-tiba menemukan petunjuk di mana pembunuh itu memakai tangan kirinya untuk membunuh Glenn, si anak wali kota. Dan hal itu tentu saja membuat 4 sekawan Batak ini kini berusaha untuk menyelidiki, dan mereka ini tuh menyelidikinya lewat formulir tentang perlombaan 17 Agustus, dimana ketika giliran Ko Acim, tiba-tiba mereka ini itu tiba-tiba mendapatkan sebuah petunjuk, dimana Jegel menemukan sebuah petunjuk dimana Ko Acim ini itu sebenarnya benar-benar memakai alatnya, tapi dalam keadaan off, alias alatnya mati. Dan bahkan mereka ini itu juga menemukan petunjuk kedua, di mana Ko Acim menulis formulir itu dengan tangan kiri, yang berarti dia kidal. Hal itu membuat 4 sekawan Batak itu mengancam Ko Acim ini, hingga pada akhirnya mereka ketahuan dan mereka akhirnya dikeluarkan dari polisi. Hingga Jegel yang merasa bersalah kini pada akhirnya pergi ke tempat rumah sakitnya Ko Acim, hingga tiba-tiba Ko Acim menemukan fakta yang paling mengejutkan. Ya, konten ini kalau kalian ingat, ya spoiler alert. Ya, konten spoiler alert ini dimana ketika Ko Acim ketika dia terbaring dan Jegel bilang aku minta maaf ya, terus tiba-tiba Ko Acim bilang kalau dia adalah pembunuhnya, dan hal itu membuat Jegel shock, dan tiba-tiba kita langsung aja mundur ceritanya, dimana Ko Acim ini tuh membunuh Glenn, si anak wali kota, karena dikatakan Glenn ini tuh sudah membunuh anaknya tanpa sengaja bernama Siska, yang bekerja sebagai seorang bar, dimana ya ketika Siska sedang mengantarkan minuman ke Glenn, tiba-tiba Glenn itu tiba-tiba memegang kemaluan si Siska, hingga pada akhirnya Siska ini tuh minta tolong ke papanya untuk jemput, tapi tiba-tiba Glenn ini tuh menarik tangan dari Siska, hingga pada akhirnya Siska terjatuh dan meninggal. Hingga pada akhirnya Ko Acim kini meminta penjelasan dari si Glenn, tapi Glenn ini tuh menyuap Ko Acim untuk merahasiakannya, tapi dia berani tanggung jawab. Tapi
ini tuh mau di penjara. Hingga ketika hujan, dimana Ko Achim ini itu dia ini tuh tiba-tiba ingin disuap, tapi Ko Achim menolak. Dan hal itu membuat Glenn terpaksa mengeluarkan pisau untuk menyerang Ko Achim. Tapi tiba-tiba saat pisaunya sudah ada di Ko Achim, tiba-tiba Ko Achim ini tuh menusuk Glenn, hingga pada akhirnya hal itu membuat Glenn mati dan Ko Achim kabur membawa koper. Hingga pada akhirnya hal itu membuat Jegel harus merahasiakan ini dari teman-temannya. Tapi walaupun dia kasihan, dia kini pun juga harus merahasiakan ini dari Guru Aryo. Hingga dia kini memberitahu teman-temannya. Ketika uangnya sudah ketemu, si Ko Achim ini tuh meminta kepada 4 sekawan Batak itu untuk mengumpulkan uang itu untuk menghidupkan kembali panti jompo yang merupakan tempat kerja dari mereka saat mereka menyamar. Hingga pada akhirnya Ko Achim kini juga mengembuskan nafas terakhirnya ketika Jegel mengucapkan kata-kata di sana ada kembang api. Nah, pada akhirnya Ko Achim kini meninggal. Ketika sampainya di pemakaman, kini Boris kini bilang kayak gini ke teman-temannya. Dia bilang, gua nggak mau gunain duit itu karena masa gue sebagai seorang ayah, gua gunain duit yang merupakan hasil dari pembunuhan. Terus hal itu ngebuat teman-temannya ini tuh langsung merasa bingung gitu. Kayak katakan mereka ini tuh tidak mau menggunakan uang itu, kayak katakan uang itu adalah uang hasil darah dari Glenn. Hingga pada akhirnya mereka memutuskan untuk ke tempat Linda yang juga orang Batak, yang merupakan si pemilik panti jompo. Hingga pada akhirnya mereka menyerahkan uang Ko Achim ke Linda, dan Linda ini tuh memikirkan hal itu ulang-ulang. Tapi Jegel bahkan Bene mereka bilang kalau uang ini berguna untuk Ko Achim agar pantinya bisa hidup lagi. Hingga pada akhirnya Linda menyetujuinya, dan hal itulah ya teror banget lah ya. Dan apalagi berarti pembunuh dari Glenn adalah Ko Achim. Ini mana kalau kalian yang udah nonton ya kan pasti bakal ngerti lah ya. Ya, jadi kalau soal film kayak gini ya aku kasih ratingnya ya udah aku jelasin di review non spoiler. Dan juga di akhir 4 sekawan Batak ini tuh kembali bertemu dengan Komandan Aryo, yang dimana Komandan Aryo ini tuh menemui mereka yang kini kembali menjadi seorang karyawan panti jompo, dimana dia ini tuh mampir sebentar karena dia ini tuh akan dimutasi. Hingga pada akhirnya 4 sekawan Batak ini tuh pada akhirnya memberikan penghormatan terakhir ke Komandan Aryo sebelum dia dimutasi ke Ciamis. Hingga filmnya pun selesai. Dan juga nih kalau kalian tanya deh, buat film kayak beginian ya ini seru banget. Dan ya buat terus nih kalau kalian tanya deh, karena aku jelasin kenapa film ini tuh gak kasih ratingnya itu 10/10. Ya awalnya aku mau kasih 10/10 lah ya. Ya, jadi kenapa di review non spoiler aku itu di deskripsi kalau kalian bisa baca nih, kenapa ada tulisan cuma ada satu masalah. Ya, jadi satu masalahnya itu adalah ceritanya. Ya, ceritanya ini tuh buat aku kan cerita baru, tapi sayang banget gitu film ini tuh belum bisa aku masukin ya di rating 10 karena katakan film ini tuh ceritanya itu nggak jelas, tapi buat aku bagus lah ya. Tapi sayang banget filmnya ini tuh gagal untuk bisa kasih rating 10/10. Tapi buat film kayak ginian ya ini normal, tapi masih beruntung film ini ya kasih rating 9,2. Ya jadi itu sebabnya kenapa tulisan cuma ada satu masalah.
Ya jadi gitu aja review gua. So bye semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.